بنعمته تتم الصالحات وبفضله اصطفى من أراده وقربه إليه ورفعه أعلى الدرجات والصلاة والسلام على سيد الأمجاد المعروف في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سادات القادات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد Hadratul Mukarramin yang kami muliakan juga kami cintai, segenap para habaib, wabil khusus kepada orang tua kami Al-Murabbi Arwahana Al-Habib Muhsin bin Alwi bin Abdullah Al-Idrus, begitu juga kepada Al-Habib Hadi Al-Jufri, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, Al-Habib Syaikhun bin Ahmad Al-Haddar, Al-Habib Zain bin Ahmad Asgaf, Al-Habib Hamid bin Talib Al-Hamid, serta Sayyid Habibi bin Muhsin Al-Idrus, serta tidak lupa kepada para kiai, para asatid, wabil khusus kepada Ustadz Sofyan, Ustadz Majid, Ustadz Munib, dan yang lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan mereka semua ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam fitnah, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan di malam hari ini kita semua tahu kita duduk di tempat ini dalam rangka tasyakuran atau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarga kami, wabil khusus orang tua kami Al-Habib Muhsin bin Alwi Al-Idrus, serta adik kami Habib Habibi Al-Idrus, serta ipar kami Habib Zain Asgaf, yang mana dalam waktu dekat ini insya Allah mereka ini akan berangkat untuk menjalankan ibadah umroh. Perlu untuk diketahui, umroh ini banyak disalahpahami saudara-saudara. Kadang orang beranggapan umroh ini hanya ibadah sunnah, padahal sebetulnya umroh itu bukan sunnah, tapi umroh itu wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Sahibuz Zubat, al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu hukumnya wajib, wa kadzakal umrah, begitu juga dengan umroh. Berarti itu artinya umroh pun juga wajib. Haji wajib, umroh juga wajib. Lam yajiba fil umri ghairu marrah. Kedua-duanya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur hidup kita kecuali satu kali. Artinya seumur hidup kita hanya diwajibkan satu kali. Kita memiliki kewajiban satu kali kalau mampu. Dengan catatan kalau mampu. Loh Habib, kalau nggak mampu bagaimana? Kita nggak ada duit untuk berangkat. Kalau nggak mampu kita jangan polos-polosan saudara. Kalau nggak mampu minimal kita tinggalkan wasiat kepada keluarga kita agar nanti kalau sampai mati saya tidak mampu berhaji, sampai mati saya tidak mampu umroh, maka tolong adalah orang yang melakukan badal haji untukku. Minimal kita wasiat. Jadi jangan dibiarkan wah nggak mampu ya sudah kita pasrah. Jangan, harus ada ikhtiar, ada usaha. Minimal tinggalkan wasiat untuk ada di antara anak atau cucu kita atau ponakan kita atau siapapun yang dekat dengan kita untuk melakukan badal haji atau badal umroh untuk kita. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya mampu untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ataupun umroh ini pahalanya sangat besar, di mana orang kalau melakukan ibadah umroh mereka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan yang paling istimewa, orang yang berangkat ke sana ini bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini adalah guru daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang daripada kitab Maulid. Ketika beliau ditanya, wahai Habib Abdullah, wahai Habib Abu Bakar,
Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Wahai Habib Abu Bakar, madza yu'ta zairul wali? Wahai Habib, apa yang didapatkan oleh orang yang ziarah ke makam orang wali? Kalau ada orang ziarah ke makam orang wali, dapat apa Habib? Maka Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, yu'ta ihda khoslatain. Kata beliau, orang yang ziarah ke makam orang wali dapat salah satu dari dua pilihan. Salah satu dari dua pilihan. Agolluha, yang minimal, paling minimal, an yaghfirullahu dzunubahu. Minimal Allah ampuni dosa-dosanya. Paling jelek, paling sedikit, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu kalau ziarah ke makam orang wali. Wal ulya, dan maksimalnya an yu'ta maqama dzalikal wali. Maksimal Allah berikan kedudukan seperti kedudukannya orang yang diziarahi. Kalau misal kita ziarah ke Habib Soleh Tanggul, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kita minimal diampuni dosanya oleh Allah. Paling seponi, paling juga seporat dosanya sareng Allah Ta'ala. Maksimalnya dikasih kedudukan seperti kewalian Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Lah Habib apa iya? Iya mungkin, bukan mustahil. Yang memberikan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid kedudukan sebesar itu masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada dan akan selalu ada. Ini sekarang kita pikirkan, kalau ziarah ke makam orang wali diampuni dosanya oleh Allah, maka bagaimana dengan orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW? Tinggal kita berpikir, kalau ziarah makam orang wali diampuni dosanya, maka orang yang ziarah ke makam Rasulullah min babil aula akan pasti diampuni dosanya oleh Allah. Asalkan satu, ada satu penyebab yang menyebabkan orang ibadah umroh, haji semua nggak akan diterima oleh Allah. Ada satu. Ini bahaya kalau terjadi pada kita. Apa satu tersebut? Satu itu kalau ada dalam hati kita rasa benci kepada anak cucu Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita berangkat haji, biaya banyak, biaya besar untuk umroh, nggak akan ada artinya. Kenapa? Karena dalam hati ada benci kepada salah satu daripada anak cucu Rasulullah. Ini akan berbahaya. Kata Nabi SAW, "Lo anna rajulan sofana baina rukni wal maqam." Seandainya ada seorang laki-laki, seorang manusia berdiri di depan Ka'bah di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, kata Rasulullah, "Sumfa shalla wa sham." Orang itu salat dan orang itu juga berpuasa di depan Ka'bah. "Tsumma laqiyallah wa huwa mubghidun ali baiti Muhammad dakhala an-nar." Kemudian orang itu meninggal di situ, mati di depan Ka'bah. Dalam hatinya ada rasa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, kata Rasulullah, dakhalanna, tempatnya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi itu harus kita jaga betul-betul. Harus kita jaga baik-baik, lebih-lebih hidup di Tanggul. Di Tanggul banyak habaib. Kita harus hati-hati, harus pinter-pinter jaga hati sudah. Kalau sampai ada sedikit saja benci, apalagi sampai melakukan fitnah atau membenturkan antara habib yang satu dengan habib yang lain, wah ini berbahaya sudah. Kalau Rasulullah nyebutkan yang sholat di depan Ka'bah saja, dia sholat plus berpuasa sampai matinya depan Ka'bah sekalipun, Rasulullah sebutkan dia tempatnya di neraka. Bagaimana dengan kita? Belum tentu sholat depan Ka'bah sudah setiap hari sudah. Belum tentu, kadang kita sholatnya di masjid Al-Amin atau Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Di depan Ka'bah saja Rasulullah sebutkan itu tempatnya di neraka kalau mati membawa kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dapat mampu berangkat haji dan umroh dan kita bersih hati kita daripada membenci anak cucu Rasulullah SAW. Supaya tidak panjang lebar karena ini singkat saja. Tadi ada satu titipan daripada beliau Habib Muhsin bin Alwi Al-Idrus, di mana beliau menyatakan sebelum beliau berangkat, begitu juga dengan Habib Zain dan juga Habib Habibi, sebelum berangkat beliau menyatakan mohon maaf apabila selama ini pernah bikin salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon kepada semuanya untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena habaib ini juga manusia, habaib juga bisa bikin salah, habaib juga bisa bikin dosa. Tidak ada kitab manapun yang menyatakan habaib itu maksum, terjaga dari dosa, tidak ada. Oleh karena itu beliau memohon kepada semuanya, khususnya yang hadir, untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami di sini hanya mewakili menyampaikan apa yang diminta. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan mereka-mereka yang mau berangkat umroh ini diberikan keselamatan oleh Allah sampai kepada tujuannya, dan mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat selama beribadah di sana, dan mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima oleh Allah dan mereka semua kembali ke tempat ini dalam keadaan selamat, dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan cepat nyusul, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad. Amin.